Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis dan Interpretasi Model Regresi Linear Berganda dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependent. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Nur Laila Fitriana, SE MSc, yang beranggotakan Esti Susilowati dengan NIM 245211131, nomor absen 12. Lulu Zukaya dengan NIM 245211134, absen 15. Lintang Aulia Rosesa NIM 245211144, absen 25. Dan Naila Ananda Chelsea NIM 245211150, absen 31. Di sini kita akan menganalisa studi kasus pengaruh pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Seperti yang dibagikan di soal, di sini kita mendapatkan 3 variabel, yaitu variabel Y berupa kebijakan hutang, variabel X1 yaitu pertumbuhan perusahaan, dan variabel X2 yaitu profitabilitas. Untuk mengerjakan persamaan regresi, kita memerlukan langkah selanjutnya, yaitu Y dikali X1, Y dikali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1 dikali X2. Untuk pengerjaannya bisa menggunakan Excel dengan rumus Y dikali X1 yaitu sebagai berikut. Y kali X2 sebagai berikut. Y dikali X1 kuadrat sebagai berikut. X2 kuadrat sebagai berikut. Dan X1 dikali X2 sebagai berikut. Maka ditemukan jumlah keseluruhan seperti pada tabel di bawah ini yang berwarna biru. Jika kita sudah menemukan seluruh penjumlahan, seluruh langkah-langkah, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari B1 berupa koefisien regresi B1, B2 yaitu koefisien regresi B2, dan A merupakan konstanta. Untuk koefisien regresi B1 dapat menggunakan rumus A dikali B min C dikali D per F. Jika menggunakan rumus Excel sebagai berikut. Untuk koefisien regresi B2 yaitu D dikali E min A dikali C per F. Jika menggunakan rumus Excel sebagai berikut. Dan untuk konstanta yaitu sigma Y min B1 sigma X1 min B2 sigma X2 per N. Menggunakan rumus Excel sebagai berikut. Maka kita dapat menyimpulkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,27817 min 0,07709 X1 min 6,64365 X2. Dengan interpretasi, apabila kebijakan hutang sebesar 2,27817, maka profitabilitas menurun menjadi min 0,0771 dan pertumbuhan perusahaan menjadi min 6,6437. Untuk persamaan regresi, kita juga bisa mengambil dari summary output yang berupa intercept X1 dan X2. Maka terjadilah persamaan yaitu Y sama dengan 2,291 min 0,07708 X1 min 6,7944 X2. Dengan interpretasi, apabila kebijakan hutang sebesar 2,291, maka pertumbuhan akan menurun menjadi min 0,07708 dan profitabilitas juga menurun menjadi min 6,7944. Kita juga dapat melihat standar error X1 dan X2, yaitu kesalahan baku penduga 1 yaitu 0,0483960089 dan kesalahan baku penduga 2 yaitu 3,358297716. Berikutnya, kita akan menganalisis data. Diketahui 22 responden dan 3 variabel. Oke, jika sudah ada, kita klik data analisis, lalu kita cari regression. Kita klik regression, lalu klik OK. Lalu kita masukkan nilai Y dari huruf Y-nya. Enter, lalu kita masukkan nilai X-nya, X1 dan X2. Enter, lalu kita centang labels jika kita menginputnya dari huruf Y dan X-nya. Jika kita menginputnya langsung angkanya, maka tidak perlu mencentang labels. Untuk confidence level, karena kita menggunakan 95%, maka tidak perlu mencentang. Jika kita menggunakannya 99%, kita perlu mencentangnya untuk mengganti angka. Berikutnya, output option. Ini untuk menaruh data setelah jadi. Untuk output range, ini datanya bisa ditaruh di sheet yang sudah ada ini. Jika new worksheet, datanya ditaruh ke worksheet yang baru. Jika new workbook, datanya ditaruh ke workbook yang baru. Ini kita akan menggunakan new worksheet, lalu klik OK.
Dan ini datanya, summary output, dan tabel ANOVA-nya. Langsung saja ke analisis datanya. Di sini diketahui koefisien korelasinya, yaitu multiple R 0,05, maka hubungan antara variabel dependen kebijakan hutang dengan variabel independen pertumbuhan perusahaan X1 dan profitabilitas X2 sebesar 0,5, yang berarti memiliki hubungan yang positif sedang. Artinya, ketika X1 dan X2 meningkat, secara otomatis kebijakan hutang juga meningkat, meskipun hubungannya tidak terlalu kuat. Berikutnya, ada koefisien determinasi, kita lihat di R-squared-nya, yaitu 0,25. Maka variabel independen X1 dan X2 mampu menjelaskan 25,58% terhadap total varians permintaan kebijakan hutang. Yang berikutnya error atau kesalahan baku, kita dapat lihat di standar errornya, yaitu 0,75. Maka kebijakan hutang menyebar secara normal di sekitar garis regresi berganda atau Y-topi pada kisaran 0,75. Hal ini dapat diartikan kalau masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup besar. Berikutnya ada sampel. Kita lihat di observation-nya, kita memiliki 22 sebagai sampelnya. Berikutnya tabel ANOVA. Derajat kebebasannya 19, bisa kita lihat dari residual ini, didapat dari nilai sampel dikurangi dengan variabelnya, maka 22 dikurangi 3 sama dengan 19. Kita lihat, di sini ada F hitungnya 3,26, kurang dari F tabelnya 3,52. F tabel didapat dari uji F. Maka dapat disimpulkan menerima H0. Untuk signifikan F atau p-value-nya 0,06. Ini lebih dari 0,05. 0,05 ini didapat dari nilai alfanya, maka dapat disimpulkan menerima H0. Artinya, variabel X1 kebijakan perusahaan dan X2 profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y atau kebijakan hutang. Berikutnya ada uji parsial atau individual atau uji T. Dan untuk T hitungnya dapat kita lihat di statnya. Yang pertama min 1,592 dan min 2,023, di mana keduanya sama-sama kurang dari T tabelnya, maka dapat disimpulkan menerima H0. Artinya, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Dan untuk p-value-nya 0,1277 dan 0,057, di mana keduanya sama-sama lebih dari 0,05 atau nilai alfanya, maka dapat disimpulkan tidak berpengaruh signifikan. Untuk persamaannya, Y sama dengan 2,291, min 0,07708 X1, min 6,7944 X2. Dapat dilihat dari koefisiennya ini, di mana intercept-nya 2,291, X1-nya min 0,077, X2-nya min 6,7944. Kemudian pengujian hipotesis pada regresi berganda, uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas X1, X2, sampai X dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragamaan variabel terikat Y. Uji global itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas itu memiliki koefisien regresi sama dengan 0. Langkah yang pertama, menyusun hipotesis H0, B1 sama dengan B2 sama dengan 0. H1, B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Variabel bebas itu tidak dapat memengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisiensi regresi sama dengan 0. Koefisiensi regresi itu tidak sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Tau sama dengan 0,05, df atau derajat kebebasan sama dengan pembilang per penyebut K-1 N-K. K sendiri itu jumlah seluruh variabel sama dengan 3-1 per 22 min 3. Kalau menurut jumlah Excel seperti ini. Kemudian yang langkah 3, menentukan F hitung. F sama dengan R kuadrat per K-1 dibagi 1 min R kuadrat per N min 3. R kuadrat sendiri itu koefisiensi determinasi sama dengan 0,256 per 0,744 2 per 19. Menurut jumlah Excel seperti ini. Kemudian yang langkah 4, menentukan derajat keputusan. F tabel itu 3,5219 dan F hitung itu 3,2646. Jika F hitung itu lebih dari F tabel, itu menolak H0. Dan jika
F hitung itu kurang dari sama dengan F tabel, itu gagal menolak H0. Kemudian p-value yaitu 0,060 jika menggunakan p-value jika menggunakan p-value lebih dari 0,05 itu menolak H0. Kemudian ada pengaruh signifikan dari X terhadap Y. Jika p-value itu kurang dari sama dengan 0,06 itu gagal menolak H0 atau tidak ada pengaruh signifikan. Kemudian langkah kelima menentukan hipotesis. Variabel bebas X1 dan X2 itu secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji signifikasi parsial atau individual. Tujuannya digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Langkah yang pertama yakni menentukan hipotesis. H0 yakni B1 sama dengan 0, H1 yakni B2 tidak sama dengan 0, H1 yakni B1 tidak sama dengan 0, H1 yakni B2 tidak sama dengan 1. Yang di atas, variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya sama dengan 0. Yang bawah, variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan 0. Langkah kedua yakni menentukan daerah kritis. Di sini terdapat diketahui alfa sama dengan 0,05, df sama dengan n kurangi k. df di sini yakni derajat kebebasan, n di sini yakni sampel, dan k yakni jumlah semua variabel. Di sini kita menggunakan 3 variabel. Jadi di sini derajat kebebasan sama dengan sampel. Sampelnya ada 22, bisa dilihat di sheet 1 terdapat 22 sampel. 22 dikurangi jumlah semua variabel yakni 3, 22 dikurangi 3 yakni 19. Di sini kita menggunakan T-table Excel menggunakan formula. Di sini kan menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi kita menggunakan dua arah. Rumusnya seperti ini. Sama dengan T titik INV titik 2T dalam kurung D12 yang ini 0,05 titik koma H12 19 ini tutup kurung lalu kita enter. Langkah ketiga yakni menentukan T hitung. T hitung sama dengan B kecil dikurangi B besar dibagi SB, di mana B kecil adalah nilai sebenarnya dikurangi B besar parameter populasi dibagi kesalahan baku penduga. Di sini kita menghitung T hitung B1, dilihat dari sheet 1 tadi yang sudah ada di sini, dibagi dengan ini, dan hasilnya ini. Begitu juga dengan T hitung B2, menggunakan cara yang sama. Lanjut langkah keempat yakni menentukan daerah keputusan. T-tabel kurang lebih 2,09, dilihat dari sini yang kita tadi buat rumusnya TINV 2T tadi. Dimasukkan ke sini, T hitung X1 min 1,5928, X2 min 2,0232 dilihat dari sini. T hitung B1 dan B2. Langkah kelima yakni menentukan keputusan. X1 H0 diterima, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. X2 H0 diterima, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.